penyajian teks anekdot. Teks anekdot memiliki dua pola penyajian. Yang pertama berbentuk dialog, dan yang kedua berbentuk narasi. Pola penyajian teks anekdot bentuk dialog. Dialog adalah sebuah percakapan antara dua orang atau lebih. Dialog menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah sebuah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang yang sama persis seperti apa yang dikatakan. Jadi, dalam bentuk dialog, percakapannya itu ditulis dengan menggunakan tanda kutip atau tanda petik dua di awal dan di akhir kalimat, seperti yang tertera pada contoh tersebut. Pola penyajian teks anekdot bentuk narasi. Narasi adalah bentuk pengembangan paragraf dalam sebuah karangan yang menjelaskan serangkaian peristiwa secara berurutan dari waktu ke waktu. Dalam bentuk narasi, jika kalian menuliskan kalimat langsung, juga disertai dengan tanda petik atau tanda kutip dua di awal dan di akhir kalimat. Kaidah kebahasaan teks anekdot. Terdapat 6 kaidah kebahasaan dalam teks anekdot. Pertama, menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Kalimat ini mengandung isi yang menyampaikan suatu kejadian atau peristiwa yang telah terjadi, atau kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Kedua, menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak perlu memerlukan jawaban. Jadi, retoris itu adalah pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu dijawab. Karena ketika mendengar pertanyaan berupa kalimat retoris, kita sudah tahu jawabannya itu apa. Contoh kalimat retoris yang pertama. Misalnya kita bertanya ke teman kita, "Apakah kamu tahu?" Dari pertanyaan yang kita ajukan pun, kita tahu bahwa teman kita itu nggak tahu apa yang kita maksud, apa yang kita tahu. Contoh kalimat retoris yang kedua, "Apakah kamu ingin masuk surga?" Dari pertanyaan yang kita ajukan itu pun kita sebenarnya sudah tahu jawabannya, bahwa semua orang pasti ingin masuk surga. Seperti itu. Ketiga, menggunakan konjungsi. Konjungsi adalah kata penghubung yang berfungsi untuk menghubungkan antar kata, antar klausa, dan antar kalimat. Keempat, menggunakan verba atau kata kerja. Verba atau kata kerja adalah suatu kata yang berfungsi untuk menerangkan tentang suatu aktivitas, suatu perbuatan, atau suatu kegiatan yang sedang dilakukan oleh seseorang. Kelima, menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Keenam, menggunakan kalimat seru atau interjeksi. Kalimat seru merupakan kalimat yang digunakan untuk menggambarkan perasaan yang ada di dalam diri seseorang. Kalimat seru atau interjeksi mengekspresikan perasaan batin, misalnya perasaan ketika terkejut, tersentuh, heran, marah, sedih, senang, atau gembira.